Hai hai hai, jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar IPA ya. Disimak ya materi hari ini. Bagaimana keadaan kalian? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini adalah volume benda yang berbentuk tidak teratur. Volume yang berbentuk tidak teratur itu bisa diukur dengan gelas ukur gelas berpancur. Itu contohnya adalah pecahan kaca, genting, ya, dan batu. Itu bisa diukur volumenya dengan gelas ukur dan gelas berpancur. Nah, untuk mengukur volume benda yang berbentuk tidak teratur menggunakan gelas ukur, itu di sini adalah kalian lihat ini batu yang akan diukur volumenya. Volume awalnya di sini adalah 70 ml ya. Di sini tertera. Kemudian setelah batu dimasukkan, ini menjadi volume 2 dengan batu yang diikat. Ternyata volume batunya adalah 80 ml. Maka untuk menghitung volume batu itu V2 dikurang V1. Di mana keterangannya adalah V batu berarti volume batu. Yang P2 itu adalah volume yang besar, artinya volume air plus batu. V1 volume air mula-mula. Ketika terjadi pengukuran seperti ini, maka volume batu yang besar tadi V2 dikurang V1, V2-nya 80 ml dikurang 70 ml, berarti 10 ml. Selesai. Oke, sekarang yang kedua adalah mengukur volume benda yang berbentuk tidak teratur lagi, tapi menggunakan gelas ukur dan gelas berpancur. Nah, ini gelas ukurnya, ini gelas berpancur. Berpancur di sini maksudnya adalah bisa mengeluarkan air yang berlebihan dari gelas berpancur tersebut ke dalam gelas ukur, sehingga itu disebut dengan pengukuran gelas ukur dan gelas berpancur. Di sini volume 1, volume 2 ini sama 100 cm3 ya. Sama, ini pun sama 100 cm3. Yang kita lihat sebelum ada batu 100 cm3. Setelah ada batu 100 cm3, tetapi ada air yang tumpah ke dalam gelas ukur. Nah, yang kita lihat itu yang ini, fokus di sini. Bukan 100 kurang 20, tetapi yang kita fokus volume airnya adalah 20 cm3 karena volume batu di sini adalah volume air yang tumpah dalam gelas ukur. Nah, dalam kehidupan sehari-hari volume zat cair biasanya dinyatakan dalam liter atau dalam mililiter. Nah, satuannya dalam SI volume adalah meter kubik ya. Kemudian 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik ya. Setara dengan 10 pangkat negatif 3 meter kubik ya. 3 meter kubik sini. Kemudian 1 liter ini sama dengan 1000 mililiter. Sama dengan 1000 cm3. Kemudian 1 ml sama dengan 1 cm3. Kalau kita lihat pada konversinya itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Sama. Kalau kiloliter, hektoliter, dekaliter, mililiter, desiliter, sentiliter, nggak ada ya. Tapi seperti ini. Tapi ini kubik, ya, kubik. Nah, jadi kalau meter kubik, desimeter kubik ke meter kubik turun 1. Setiap turun 1 karena dia kubik berarti dibagi 1000. Sekarang sentimeter kubik ke mililiter itu sama ya.
mililiter ini kan sama dengan desimeter kubik tadi. Ya kan, 1 liter. Jadi kalau di sini Ibu samakan seperti ini. Jadi kalau 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik di sini. Ini sini mililiter. Nah, ini. Kemudian 1 liter 1000 mililiter sama dengan 1000 cm kubik. Jadi ini sama, setara. Ya. Nih, oke. Kita lanjut ke berikutnya. Cara menentukan konsentrasi larutan. Nah, di sini karena ini fisika, rumus dari konsentrasi itu K besar. Di sini cara mencarinya adalah massa zat dibagi volume. Otomatis Fani melarutkan 20 gram gula pasir ke dalam air sehingga terbentuk 150 ml larutan. Berapakah konsentrasi larutan gula tersebut? Berarti diketahui massa gula karena dia dalam gram, berarti 20 gram. Kemudian ke dalam air sehingga terbentuk 150 ml. Nah, ini mililiter tadi adalah volume. 150 ml. Yang ditanyakan ini adalah konsentrasi. Maka jawab K massa gula dibagi volume. Masanya 20 gram ya, dibagi 150 ml. Coret-coret nolnya supaya mudah. 2 dibagi 15 gram per mililiter. Berarti 2 dibagi 15. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti taruh 0 di sini, tambahkan 0 di belakang. 20 bagi 15, 1. 1 kali 15, 15. Kurangkan, 10 kurang 5. Pinjam sini ya, berarti sisa 5. Bisa nggak membagi? Nggak bisa, tambahin 0. Berarti 50 bagi 15 dapat 3. 3 kali 15, 45. Kurang lagi, 10 kurang 5, 5. Tambah 0 lagi, 50 bagi 15, 3. 3 kali 15, 45. Dan seterusnya. Berarti jawabannya 0,133 gram per mililiter. Selesai. Oke, kita lanjut. Cara menghitung dan membaca waktu dengan stopwatch. Di sini cara membacanya nanti siapa tahu ada soal latihan. Lingkaran kecil ini adalah menit. Berarti kalau di sini jarumnya menunjukkan 5, berarti dia 5 menit. Kalau jarum panjangnya ini di sini dia menunjukkan 15, berarti 15 detik. Inilah hasil pengukuran stopwatch analog atau manual. Ya, jadi di sini 15, ini langsung 20, berarti ini 5. 15,5, 20,5, 25 gitu ya. Oke, kita lanjut. Soal. Hitunglah waktu hasil pengukuran dalam satuan detik. Ini seorang pelari mula-mula tidak ada kegiatan lari. Setelah terjadi kegiatan lari, si atlet ada akhir kegiatan. Ternyata tertera di sini pada menitnya jarum pendeknya adalah 30, menunjukkan 30 menit dia berlari. Jarum panjangnya setiap garis ini adalah 1 sekon. Ini 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Berarti 30 menit, 38 detik. Oke. Lanjut. Coba kita hitung waktu berikut. Nah, ayo kita coba. Sekarang dalam stopwatch tertera, ternyata di lingkaran kecil tertera 20. Berarti 20 menit. Dan jarum panjangnya 30 detik atau sekon, sama. Kita lanjut, coba hitung volume batu berikut. Nah, ini volume batunya jawabnya kayak punya ibu tadi. Volume 2 dikurang volume 1. Volume yang besar mengurang volume yang kecil. Berarti 50 ml mengurang 30 ml.
dapatnya 20 ml. Selesai. Oke, kita lanjut. Coba hitung laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan itu rumusnya adalah pertambahan tinggi, ya, pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Berarti diketahui D1 sama diketahui itu ya. Pada awal pengukuran tinggi tanaman, berarti tinggi awal 4 cm. Tinggi akhir 6,5 cm di sini ya. Ini dan ini. Selang waktu di sini 5 hari. Berarti yang ditanyakan D2-nya laju pertumbuhan. Nah, yang ditanyakan laju pertumbuhan, maka kita jawab atau D3 boleh. Kalau mau singkat D3 nggak apa-apa. Ibu hapus dulu. D3 berarti jawabannya laju pertumbuhan. Tuliskan rumusnya. Pertambahan tinggi di sini tinggi akhir dikurang tinggi awal dibagi selang waktu. Berarti kalau seperti ini kita jawab laju pertumbuhan. Kita tulis lagi sama dengan 6,5 dikurang 4 dibagi 5, ya kan? 6,5 kurang 4 dapat 2,5 cm dibagi 5 hari. Berarti 2,5 bagi 5 kan nggak bisa, berarti 0,25 bagi 5, 5,50, berarti hasilnya 0,50 cm per hari. Oke, nah itu saja untuk materi yang belum bisa Ibu jelaskan tadi. Semoga bermanfaat, bisa kalian catat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.